ini emas, ini harta macamnya kayak uang emas, uang logam ini sekeliling saya Bang. Jadi seolah-olah nih saya ada di tengah laut tapi sinarnya itu terang. Keluar Bang, semacamnya kayak sosok ratu. Nah itu yang dinamakan Nyai Kanjeng Dewi Lanjar itu. Kamu ini bersekutu dengan setan ya, dengan iblis ya, kamu musyrik ya. Jadi istri mungkin ngelihat Mbah Jangkung mungkin Mang pas lagi ritual itu, dia marah juga nggak diteruskan, tahu-tahu ketakutan lari masuk ke kamar sambil nangis. Bicara masalah ilmu perewangan tadi ya, Ya. perewangan itu sebenarnya termasuknya ilmu kejayaan Mang. Ya. Di dalam ilmu kejayaan itu bisa ada kesaktian, ada unsur pesugihan, ada pengasihan sebenarnya. Cuman Di tepian ombak pantai utara, angin berbisik tentang cerita lama, tentang Dewi Lanjar yang hilang lara dan menjadi ratu di lautan sana. Datanglah mereka yang haus harta, yang menyerahkan jiwa tanpa nestapa. Perjanjian pesugihan Dewi Lanjar ini dijalani oleh Pak Leo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Malam Mencekam, mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan mudah-mudahan puasanya lancar hari ini. Amin, amin. Sobat, hari ini kita akan nonton lagi nih kisah dari Pak Leo. Ya. Pak Leo waktu pertama kisahnya itu tentang ilmu kebal ya. Iya, perewangan. Perewangannya. Jadi Iya. Pak Leo ini wah hebat lah pokoknya. Anti bacok begitu ya. Iya. Tapi kisah itu kan belum selesai. Nah, Iya. akan dilanjutkan sekarang ini. Iya. Pak Leo, apa kabar Pak Leo? Baik, Apa sekarang kegiatan nih bulan puasa? kegiatan seperti biasa aktivitas. Lancar puasanya ya? Insya Allah. Mudah-mudahan tamat ya sampai Amin, iya. 30 hari nanti. Dan sobat di rumah, mudah-mudahan semua rezekinya melimpah dan dapat THR ya, Amin. supaya lebarannya jadi lancar gitu. Yang ini Pak Leo melanjutkan melakukan pesugihan ke Dewi Lanjar, ke Pekalongan ya? Iya. Daerah Pekalongan. Batang. Oke, Daerah baik. Batang, Jawa Tengah. Jangan kemana-mana, tonton sampai akhir karena di akhir kisah kita akan bahas bersama Kang Dedi, santri bejat, tentang kisah dari Pak Leo. Malam mencekam, semakin malam semakin mencekam. Ini dia Pak Leo. Jadi kelanjutannya yang kisah yang waktu itu. Jadi saya udah di Ungaran Bawen nih Mang. Nah di situ saya aktivitas seperti biasanya, kerja di situ. Kebetulan saya itu ditempatkan di lapangan Mang, di bukit lah. Pekerjaannya itu membuat jalan tol karena bukit dibelah. Jadi posisinya saya ini mungkin agak masuk ke dalam di bukit-bukit. Cuma di situ banyak aktivitas yang namanya proyek emang. Jadi ini ada beberapa menkon, ada beberapa subkon yang mengerjakan dan saya sendiri masih ikut ke subkon. Nah, di situ saya dikenalkan dengan teman-teman orang baru, saya pindahan dari Jawa Timur. Singkat cerita, saya menemui ada sedikit masalah Mang. Di sana itu Mang. Di posisinya di proyek di lapangan itu. Ada beberapa orang itu menurut kata teman saya bahwa itu oknum ormas. Intinya dia itu mau minta jatah ke saya. Dalam konteks saya ini harus ngasih uang. Istilahnya harus sebagai keamanan kalau mau kerjanya mau aman. Karena oknum tersebut bilang saya keamanan di sini.
Terus akhirnya saya bilang-bilang, "Oh, nanti ini saya prosedur." Nah, saya nanyakan ke pimpinan saya, nanti dulu saya tanyakan. Di situ nggak terima, Mang. Udah jangan banyak ngomong. Ini mau nggak? Kamu aman, saya aman. Di sini untuk menjaga keamanan kamu. Kamu jangan lupa, kamu di sini hanya pendatang kerja, menghormati orang sini. Dia bawa nama atas pribumi situ, padahal hanya segelintir ormas lah, oknum. Tiba-tiba ngajak berantem, ngajak ribut lah, Mang. Nah, saya tetaplah merendah karena saya menitipkan diri, saya di sini kerja, gak mau terjadi keributan atau gimana. Akhirnya tetap maksa, ya saya apa berbuat. Situlah terjadi keributan kecil, berantem. Itu ada 3 orang oknum itu meroyok saya. Tanpa disadari, saya mungkin ada perewangan saya nggak terima. Akhirnya saya ini berontak karena saya posisinya terjepit, terus posisinya pengen bela diri. Akhirnya saya melawan. Itu perewangan saya bantu, Bang. Terjadi situlah perkelahian tersebut. Ya saya istilahnya bisa menumbangkan mereka karena saya dibantu oleh perewangan saya yang ada di situ. Menang lagi ya? Menang lagi di situ. Karena hal ini saya bukan untuk jagoan, tapi saya untuk menjaga diri. Istilahnya kalau semuanya keterpaksaan aja gitu, Mang. Nah dari situ, Mang, sudah saya dipisah. Ada beberapa orang ya pegawai lah, ada atasan juga. Saya di situ diklarifikasi, ngobrol di situ, permasalahannya apa. Ya akhirnya kesalahpahaman, mungkin karena si preman atau oknum ormas tersebut pengaruh dengan minuman keras atau katakan atau minuman alkohol. Jadi emosi, kesalahpahaman, saking dikira saya nangtang. Itu ya itu udah clear, saya diserahkan. Keesokan harinya, paginya saya dinasihatin, ya untuk ini janganlah jaga pertemanan, jangan sampai keributan. Nah selang 2 hari, Mang, pimpinannya datang, Mang, PAC-nya itu ormas tersebut tuh, Mas, datang menemuin pimpinan saya. Posisi saya nggak ada di kantor, tapi posisi saya di lapangan, Mang. Akhirnya nyuruh teman saya manggilin saya, Mang. Ini ada apa? Ini dipanggil, ada mau ketemu, katanya dari ketua PAC, katanya mau klarifikasi masalah anggotanya yang kemarin, mau tahu kenal juga mana yang namanya Leo itu, ya mau silaturahmi. Ya akhirnya saya datang menemuin di kantor dan saya juga izin sesuai dengan prosedur kantor dan pimpinan juga mengizinkan. Nah saya temuin, tapi ya ketua itu menghormatin, jangan di sini, ini kantor. Akhirnya ngobrol di salah kantin, Mang. Di situ kita minum kopi, ngerokok, mengenalkan diri saya dan ini. Nah, saya kenalkan. Terus yang namanya ketua PAC itu mengenalkan diri. Saya ketua, kemarin ada apa? Bisa ribut dengan anggota saya, kesalahpahaman apa yang terjadi sampai anggota saya itu masuk ke rumah sakit, terus giginya rontok. Itu gimana? Ya kesalahpahaman. Saya kata ketua PAC itu, saya nggak mau membahas yang sudah terjadi. Kita saling mengenalkan aja. Ayo kita cari pertemanan persaudaraan yang sudah-sudah. Kata ketua PAC itu. Akhirnya nggak lama karena jam kerja. Nanti sore saya undang ke rumah. Menurut ketua PAC itu, ormas itu, Bang. Nah saya datang memenuhi undangannya, tapi menunggu setelah pulang kerja. Dan itu juga saya izin dulu sama pimpinan. Saya sore diundang ke rumahnya salah satu ormas yang tadi silaturahmi ke kantor kita, Pak. Saya disuruh main ke rumahnya, suruh silaturahmi, katanya pengen lebih kenal, lebih akrab. Habis maghrib saya datang berkunjung
ke rumahnya itu tidak jauh, sekitar 100 meteran lah dari lokasi pekerjaan saya, rumahnya itu. Di situ saya datang, saya sendirian ke rumahnya Pak Ketua itu, PHC itu. Ternyata di situ ada beberapa orang yang mungkin struktur keorganisasian ya kumpul. Ya soalnya ini ketua PAC, di strukturnya mungkin ada ketua, ada sekretaris, ada bendara, mungkin ada anggota lagi lah. Ya di situ saya masuk, dipersilakan masuk, disuruh duduk. Ada 5 orang di rumah Pak Ketua. Terus saya diperkenalkan, ini teman-teman ormas saya, ini ada sekretaris, ada bendahara, ada ini ketua kepemudaan. Ya saya kenal situ. Nah setelah itu bincang-bincang, seolah-olah nih kita nih cepat akrab Mang. Jadi yang diinginkan ketua ormas itu intinya saya mau gabung gitu, disuruh gabung ikut ke ormasnya. Akhirnya saya pikir-pikir di situ, akhirnya saya bergabung lah dengan ormas itu atas tawaran Pak Ketua PAC itu. Dari situ saya pulang, izin pamitan sekitar jam 10-an karena udah malam, saya besok harus kerja lagi. Dan saya juga mohon undur diri dari mohon pamit ke Pak Ketua dan teman-teman. Dari situ saya pulang. Nah, badan saya capek Mang. Itu tuh wah banget. Saya lupa bahwa ada perewangan tuh. Belum jatahnya itu Mang. Pas itu kan posisi malam Jumat Mang. Nah, dari situ pas kebetulan saya beli kelapa. Anehnya itu loh, pas saya mau beli kelapa, yang jualan daging sate itu kan itu juga jualan kelapa juga, di rumahnya itu punya pohon kelapa. Nah saya juga nggak ngerti, setiap saya butuh malam jam 10 atau jam 11 pasti ada aja, belum pernah nggak ada. Nah akhirnya saya beli, terus saya bawa, tapi saya nggak langsung pulang ke mes, saya ke kantor dulu. Soalnya kan di mes banyak teman-teman. Nah, di situ saya melakukan ritual, saya makan persyaratan yang tadi beli daging, saya makan, minum saya makan. Dan akhirnya lah Mbak Jangkung menampakkan diri seperti biasa itu. Karena persyaratan yang biasa yang diminta oleh Buyut Jangkung itu sudah saya laksanakan. Nah, mungkin seperti itu, karena juga kemarin juga kecapean, kita habis bertarung. Pas nunggu malam Jumat nih Mang, waktu itu kan hari Rebo Mang, saya kan berkunjung Kamis kan, pas itu malam Jumat. Dari situ selesai ritual saya makan itu, saya tidur. Keesokan harinya saya dipanggil lagi sama Pak Ketua PAC itu ormas. Di situ saya suruh datang sendiri, katanya mau dikenalkan dengan keluarganya Pak Ketua itu. Nah, saya memenuhi undangan, datang ke rumahnya. Di situ saya dikenalkan. Mungkin sebelumnya Pak Ketua udah ngasih tahu identitas saya Mang ya, keluarganya. Nah, di situ saya kaget Mang, dijodohkan dengan salah satu keluarganya atau sepupunya di situ. Yang sekarang jadi istri saya nih Mang. Nah, itu saya dijodohkan di situ dengan sepupunya Pak Ketua itu. Nah, dijodohkan dengan janda. Singkat cerita saya nikah dengan sepupunya ketua itu. Di situ juga posisinya udah lama bekerja dan istri juga minta usaha. Maksudnya dalam usaha ini membantu perekonomian suami. Saya ngobrol dengan istri dan keluarga juga bahwa ini ada pabrik yang akan dijual, minta usaha. Nah ini saya juga tanya, ini pabrik apa nih yang mau dijual? Ada pabrik tahu yang mau dijual, katanya lagi butuh biaya karena ada satu hal kepentingan keluarga atau pribadi. Ya nanti kita datengin aja ke rumahnya. Nah akhirnya saya datang, terus saya datang ke rumah yang punya pabrik tahu itu. Jadi ngejual pabrik itu Mang, pabrik tahu itu udah dengan setnya, ada gilingan untuk kedelainya, ada ember, ada macam-macamnya lah. Dan pegawainya yang biasa nyetak dengan yang motongin tahu itu loh Bang,
itu siap membantu. Jadi itu jalannya udah satu paket. Alasan dijual kenapa itu? Karena orangnya lagi butuh biaya. Ada satu hal istilahnya urusan keluarga itu. Jadi ditawarkan. Dan itu juga saya belinya tidak langsung cash. Saya bayar waktu itu ditawarkan 90 juta. Itu waktu itu saya masih ngasih uang 50 juta. Nah, sisanya kita buat sepakatan. Cicil gitu ya? Dicicil. Dalam waktu 1 tahun harus lunas. Nah, kita dengan keluarga dan yang punya pabrik tahu bikin kesepakatan hitam di atas putih, kita tanda tangan berdua dengan istri, terus pihak ketiga ada saksi. Nah, di situ kesepakatan deal. 3 hari saya suruh buka pabrik tahu. Dari mulai nyoba 15 kilo waktu itu 15 kilo delay. Nah, dicoba dulu, mau tahu, penasaran karena saya kan belum tahu, buta, Bang. Tahu seperti apa, tahu putih itu Bang, tahu sayur itu. Nah, dicoba 15 kilo, jadi beberapa ember itu, 15 kilo delay, kacang kedelai itu Bang, bahan bakunya. Nah, saya mau ngetes dulu. Nah, akhirnya bagus, ya hasilnya loh, hasil tahunya bagus. Nah, terus saya tanya ke yang ini masarkannya kemana? Salatiga, Boyolali, dan Jogja. Jogja Sleman perbatasannya. Oh gitu. Tapi kalau semuanya pasaran itu saya ambil alih gimana? Ya nggak apa-apa, itu diisi aja. Saya katanya udah babat alasnya, merintisnya itu udah lama. Maksudnya sayang kalau nggak diteruskan. Ya, itu alhamdulillahnya baik Mang, yang bekas punya pabrik tahu itu tuh Mang. Berjalannya waktu, saya pamitan ke proyek karena saya mau ada usaha. Nah, saya akhirnya dikasih uang pesangon karena istri pengennya saya usaha aja gitu. Ayo bareng-bareng merintis karena ini biar berkembang. Ini kan sudah berjalan Mang, dari 15 kilo naik ke 50 kilo dan naik lagi sampai 1 kintal. Nah, dari situ saya buka berkembang Mang, ke Boyolali. Dari situ. Nah, dari situ di Boyolali itu ada sedikit hambatan Mang. Pas jualan itu. Ya mungkin namanya pedagang orang jualan ada persaingan. Persaingan yang orang nggak seneng, takut kesaingin. Ada aja salah satu preman. Nah, preman itu datang, kamu dari mana? Saya dari Semarang. Nah, sebelumnya saya udah kulanowun dengan pengurus pasar ini, memperbolehkan saya jualan di sini. Jualannya pakai mobil Bang, mobil bak terbuka tuh Bang, pick up. Saya ditanyakan seolah-olah nggak seneng atas kehadiran saya, karena posisi saya jualannya itu laku pesat Bang, di situ. Nah, mungkin itu suruhan, saya juga tidak tahu Bang. Apakah sengaja cari gara-gara, apa suruhan yang saingan sesama pedagang, karena ngelihatnya saya orang baru nih, banyak yang lari ke saya, pelanggan-pelanggan yang tahu yang sudah ada sebelumnya saya nih di pasar nih. Nah, dari situ bikin gara-gara. Setiap saya datang ke situ, ya tempat saya dihalangin sampah lah, batu-batu gede lah, kayak nggak senang. Tapi saya diarim aja. Akhirnya ada tugas keamanan pasar, katakan security lah. Saya nanya, ya udah disingkirkan aja. Saya udah jam 7 pagi datang Bang premannya, marah-marah. Wah, ini udah begini ini, siapa yang bersihin ini? Kok tadi ada batu, ada apa ini yang mulai apa? Oh, kamu berarti nantang saya. Saya nggak nantang Mas, saya di sini cuma mau jualan, istilahnya nggak mau macem-macem. Oh, ya enggak, kalau caranya begitu, kamu ini istilahnya merusak pasaran yang ada di sini. Buktinya para yang pembeli itu pada lari ke kamu. Saya digeret Mang tangan saya, kan saya jualannya di atas mobil pick up. Digeret, saya hampir jatuh. Dan tahu saya ada yang mau dilempar lah, kayak jatuh gitu. Sampai istri juga teriak-teriak lah, kaget lah karena kekasaran mereka. Pedagang lain ada semacamnya kayak pedagang sayur keliling yang pakai motor, itu ya pada ngeliatin, cuma kan nggak pada berani karena preman lah. Jadi mungkin udah tahu lah karakternya mereka seperti itu.
Jadi ya mungkin tidak mau ikut campur dan dia juga tidak mau ada masalah, pedagang lain juga. Ya tetap sih ikut ngomong, hati-hati aja Mas sama mereka, karena mereka orangnya nekat gini-gini. Tapi Mang saya tuh, wah badan saya langsung gitu. Jadi kayak seolah-olah perawangan saya itu nggak terima Mang. Nah, ini gimana? Udah jam 8, hampir setengah 9. Saya izin ke istri, saya alasannya mau ke kamar mandi Mang. Saya cari itu Mang, karena saya nggak terima karena mungkin perawangan saya bawanya emosi karena harga diri saya di situ udah dijek-ijek lah. Padahal saya datang baik-baik, mungkin karena bawaan saya atau perawangan saya yang nggak terima dengan perlakuan yang mereka kasar ke saya itu sering kali. Akhirnya ketemu Mang di belakang WC umum si preman-preman itu. Nah, tadinya 3 orang itu ada 2 orang yang mabok. Saya tanya maksudnya apa? Oh, tahu mukul saya, nendang kamu berarti nyari saya nantang. Kamu jangan macam-macam, kamu pengen mati di sini. Mas, jangan di sini. Saya nggak nantang. Kita ngobrol aja tempat sepi. Maksudnya ngobrol nih kita berantemnya tempat sepi, maksud gitu, Bang. Nah, di situ, oh gitu. Nah, tahu-tahu dari belakang nendang saya, Bang. Buas. Nah, saya ya membabi buta, perawangan saya juga nggak terima, masuk ke saya. Dari situ ya saya ada batu, ada apa, sampai salah satu dari orangnya itu giginya lepas Bang. Saya dipisah dengan ada beberapa orang warga segitu. Itu juga misalnya ketakutan mungkin preman. Nah itu juga bingung ini siapa kok berani melawan preman yang sudah ditakutin di sini. Nah, akhirnya saya ngobrol ceritakan ini ganggu saya gini. Nah pihak pasar dipanggil, terus ada warga setempat, ada aparat. Karena udah tahu mungkin kelakuannya mereka seperti itu, saya disuruh pulang. Udah Mas kesana aja. Udah tahu ini kena batunya, kata warga itu. Banyak yang mendukung saya Mang waktu itu Mang. Sampai saya berantem, ya perawangan saya itu, wah saya posisinya capek. Nah waktu itu pengen spontanitas Mang. Itu perawangan saya itu minta sesuatu loh yang biasanya saya sajikan itu. Tapi saya tahan dulu, soalnya kan ini di pasar. Berjalannya waktu saya pulang ke rumah. Di situ saya beli kelapa muda, terus beli daging. Nah, di situ saya nih kok kerasa banget biasanya saya malam. Oh, ini kok pengennya dianu siang hari. Nah, saya akhirnya makanlah itu. Datang. Nah, itu ya tetap ya Mbah Jangkung itu ya tetap penampakan Mang. Posisinya seperti biasa angin gede, terus ada suara dentuman lah, kayak seolah-olah dia itu masih pengen dendam lah. Oh, karena nggak terima mungkin saya disakitin gitu Mang. Jadi pengen sekalian, karena kan orang 3 Mang, yang ini baru kena 2, yang satunya kan belum. Kan pikirnya pengennya semuanya gitu. Nah itu nggak sampai ketemu. Pas malam Jumat waktu itu Kliwon Mang. Malam Kliwon. Mungkin ya saya mau apes atau gimana Mang ya. Pas saya di rumah. Itu sekitar jam 8 Mang. Pas saya lagi ritual ngasih makan dan saya makan daging, ya saya nggak tahu di belakang itu ada istri Mang. Saya juga kaget. Nah, dari situ istri, ya saya setengah sadar, istri, kamu ini bersekutu dengan setan ya, dengan iblis ya, kamu musyrik ya. Saya baru tahu begitu. Ya nanti saya jelasin. Masuk nutup pintu Mang. Wah, sambil nangis tuh, sampai ketakutan ya? Istri itu. Oh, jadi istri mungkin ngelihat Mbah Jangkung mungkin Mang pas saya lagi ritual itu, dia marah juga nggak diteruskan, tahu-tahu ketakutan lari masuk ke kamar sambil nangis. Hah? Di situ saya diketok-ketok nggak buka. Hampir ada 10 menitan Mang, baru istri ngebuka kamar. Saya masuk, saya jelaskan bahwa ini bukan pesugihan. Saya jelaskan dari nol waktu saya ini perewangan saya. Saya tidak ada untuk korban ataupun tumbal, tidak ada. Ini hanya untuk istilahnya jaga diri saya. Jadi tidak ada, wah pokoknya kamu sama aja gini-gini. Nah itu saya ngelihat ada sosok tinggi besar, taring matanya merah. Itu siapa? Itu Mbah Buyut Jangkung. Nah berarti
Mas bersekutu dengan itu? Bukan, udah saya jelaskan, saya bukan bersekutu, tapi itu membantu saya sebagai perewangan. Ya pokoknya nggak bisa. Mas milih saya atau milih perewangannya Mas? Itu aja, pilih salah satu. Saya langsung diultimatum gitu sama istri, karena istri kan nggak suka kalau saya ibaratnya walaupun itu bentuknya bukan pesugihan atau tidak ada tumbalnya, pokoknya jangan sampai ada bersekutu dengan iblis atau setan lah, saya bilang gitu. Saya berpikir waktu itu belum bisa jawab, jawabnya besoknya. Nah dari situ saya jawaban, saya telepon kuncen yang di Cirebon, Mbah Karim itu. Saya ceritakan kejadiannya. Saya diponis sama istri karena ketahuan. Saya ini udah 3 kali, udah ketahuan ngeliat saya. Mungkin waktu itu posisinya istri mau tahu menyelidikan motifnya apa. Mungkin sekali diam, kedua kali, ketiga kalinya itu sampai dilihatkan kata saya itu sosok Mbah Jangkung itu. Itu istri baru cerita itu udah 3 kali ternyata. Yang sekali enggak, ini ada apa, cuma Yang diem. sekali 2 kali nggak mau ngomong dia. Enggak Mang, enggak mau ngomong. Itu ketiga kalinya. Pantasan aja larinya ke pojok belakang, ini ada apa? Setiap malam Jumat apalagi Kliwon, ini kok berlama-lama di situ, ada apa, curiga. Nah dari situ saya ceritakan ke Mbah Kuncen yang di Cirebon, saya telepon. Terus saya bilang, mohon maaf Bah, ini saya istilahnya mau mengakhiri gimana. Lah itu kan belum saatnya kamu buang atau kamu putus, karena itu kan kamu sendiri yang ngelakonin, yang membawa dan yang bersekutu, bukan dapat beli. Ya kalau saya bisa mutus nggak jadi masalah kalau kamu mau memutuskan, cuma ada persyaratannya, tapi nanti segala resiko nanti apa kamu tanggung sendiri. Maksudnya gimana? Ya nanti kamu tanggung sendiri aja lah, sampai nanti ada dampaknya apa gitu. Ya udah Mbah, nggak apa-apa kalau ada dampak seperti itu. Nah dari situ saya diputus Mbah, sama Pak Kuncen sana, dengan syarat saya di sini juga nganukan lagi persyaratan, saya juga buang. Tolong kamu nanti tak kirimin mantranya untuk mutus dengan Mbah Buyut Jangkung itu, biar nanti istilahnya nggak ada hubungan lagi, tapi tetap saya upayakan. Nah dari situ saya udah nggak ada apa-apa, udah hilang lah dengan Mbah Buyut Jangkung. Prosesnya gimana itu? Kok gampang ya nyopotnya? Karena kan Mbak Karim kan itu macamnya pawang, jadi kan saya ikut sama beliau dan beliau juga bisa menghentikan juga gitu. Jadi saya meritualkan dan beliau juga bisa. Sama halnya kayak orang pasang susuk dan mengeluarkan susuk itu ya orang yang ahlinya juga. Setelah gitu. copot itu rasanya seperti apa? Wah badan saya sakit, Kerasa sakitnya? merasa sakit banget. Terus usaha juga berkurang. Oh pengaruh? Pengaruh itu Mang. Saya biasa dari 3 kintal itu omset saya sehari itu tidak hilang yang namanya 800 sampai 1 juta sehari. Dari tahu tersebut tuh Mang. Nah saya berkurun, dapat omset saya sampai 500. Nah, saya di 300 itu masih bertahan. Itu karyawan dari sekian orang, ada 11 orang itu cuma ada 4 orang karyawan yang di pabrik tahu itu Mang. Kok bisa ya itu ilmu kebal tapi pengaruhnya ke usaha ya? Iya, mungkin itu yang dikatakan kuncen Mbah Karim itu risiko sebab musababnya ditanggung sendiri, mungkin seperti itu Mang. Ya saya juga tadinya tidak mengerti Mang, ditanggung sendiri risikonya, sebabnya nanti kamu ada apa-apa silakan, saya tidak tanggung jawab. Padahal waktu itu nggak minta untuk usaha ya? Enggak, Tapi karena jadi bagus usahanya. iya justru itu saya juga aneh, kemungkinan itu kan Mbak Kuncen dulu pernah bilang nanti kamu akan sukses di kota lain, ya mungkin itu artinya. Jadi bukan pesugihan, saya akan sukses di kota lain, mungkin didampingi perewangan dan saya akan sukses.
Nah dari situ malam jam 2:30 pas waktu itu istri saya lagi tahajud, saya posisinya ya udah belum tidur sih, ya masih setengah tidur lah. Itu kayak orang petasan ngantem pintu depan. Tak kira apa itu, atau orang lempar batu lah, atau membunyikan petasan disengaja atau gimana. Nah akhirnya istri saya keluar manggil saya, mas ini apa ini? Ada semacamnya bungkusan kain putih panjang. Wah ini apa? Nah ini gak tahu, macamnya kayak santet kayaknya. Udah kok bisa gini? Jangan dibuka. Wah nanti kita kena. Ini barangkali. Nah itu disimpan. Nah keesokan harinya dibawa ke salah satu dukun mang, istri saya kenalannya. Nah situ tanyakan, wah ini santet. Dibuka sama dukun tersebut. Itu dibuka itu isinya kayak macamnya beling, pecahan silet, paku kecil-kecil, dan banyak rajam lainnya lah yang itu bisa membahayakan lah. Situ dukunnya bilang ini dibuka ada tulisannya, kamu dan keluarga mati. Berarti kan itu peringatan, menurut dukun ini peringatan tidak kena. Nah, tapi secara tidak langsung begitu dibuka, kok siangnya nih saya bentol, saya garukin nih nggak sembuh, saya beli obat di salah satu apotek, itu bukannya nambah sembuh mang, itu tambah besar tambah banyak itu. Wah dari situ saya juga nggak ngerti. Dan belum tahu siapa pengirimnya ya? Belum tahu waktu itu, belum sempat tahu karena Mbak Dukun itu bilangnya cuma ini peringatan biar nanti dinetralkan katanya. Nah mungkin saking saktinya ya mang, itu selang 3 hari 2 hari mang datang lagi mang. Tapi itu saya itu waktu itu muntah darah mang malamnya mang. Saya udah kena bentol kayak macamnya kayak orang buduk lah, gatel-gatel itu, muntah darah mang. Saya langsung dibawa ke rumah sakit sama keluarga itu. Yang jadi anehnya di ruang ICU itu di IGD itu dokter tidak cepat langsung nangani mang. Walaupun udah diperiksa sama perawatnya, dikasih impusan, dikasih apa, tapi belum ditangani secara sempurna oleh spesifik dengan dokternya. Nah akhirnya dokter selama hampir 1 jam dokternya datang, didiagnosa, terus sampai saya disuruh dilihat apa, itu anehnya nggak ada penyakitnya mang, tidak ditemukan. Terus bentol-bentol ini dikatakan ini secara medis ini ya cuma bentol biasa itu mang. Dan saya muntah itu posisinya ya badan saya nih seolah-olah nih wah ini, tapi posisi kelihatan sama fisiknya nih tetap sehat tapi dalaman saya kena mang gitu. Nah, di situ saya minta berobat jalan aja karena saya udah ngerti ini nggak bener, bukan medis. Saya minta ke istri saya udah pulang aja. Nah saya pulang, istri saya ke dukun bawa yang tadi malam itu dong mang, macamnya kayak santet itu. Nah di situ dikerjain lah, dibuka. Gak tahu ini cerita istri saya yang ke situ karena saya sakit posisinya itu. Saya telepon kuncen saya, itu peringatan hati-hati, bisa jiwa kamu yang melayang. Kenapa bukan arahnya ke istri kamu, ya, kenanya sama kamu ya karena kamu yang di sini yang berbuat. Kalau istri saya kan mungkin ya rajin ibadah, tidak kena, saya yang kena mang. Dan awalnya juga saya itu mang, berbekal seperti perewangan itu. Nah, dari situ wah saya hampir 1 minggu. Akhirnya saya minta tolong sama kuncen sana diobatin, terus dari dukun juga saya diobatin, dari dukun istri. Cuma tidak kasih tahu mang siapa-siapanya, cuma ngasih taunya dukunnya ini persaingan bisnis kamu, karena nggak seneng gitu aja mang. Ya orang jualan aja mang, tahu gimang, tiba-tiba nih mang itu digoreng nih yang tadinya besar itu digoreng itu kayak ngecil nih mang, jadi kayak nggak seger lagi gitu, agak geseng gitulah, gosong gitu mang. Dan terus di ember itu ada semacamnya cambah, terus lalu itu doang ulat-ulat kecil gitu tuh, kan aneh mang. Nah, berarti kan secara tidak langsung itu kan menginginkan saya kan hancur dalam usaha tersebut. Ini mungkin saya berpikir ya dampaknya
yang dikatakan Mbak Kuncen bahwa risiko semuanya ditanggung sendiri, mungkin ini. Saya langsung menelan mentah-mentah bahwa ini benar gitu. Walaupun itu belum tentu benar, Mang. Bahwa ini dampaknya saya itu. Nah, udah saya diem aja, Mang. Tiap hari saya usahanya tambah berkurang sampai saya jualannya cuma 1 kintal, Mang, sehari. Ya posisinya ya sudah tidak ada harapan untuk maju karena saya udah putus asa. Ditambah saya diserang terus goib, terus usaha saya tadinya 3 pasar, sekarang cuma tinggal 1 pasar usahanya, cuma tinggal salah 3 aja, yang 2 pasar saya tinggalin karena tidak maju sih. Yang pertama saya berawal dari Sleman, gagal, dari Boyolali, persaingan. Ya, saya mengira itu kiriman dari 2 pasar itu, yang santet itu. Karena saya bertahan terakhir ini di Salatiga. Sampai saya ngejual sampai omset saya tinggal beberapa kilo, sampai 50 kilo. Delay itu saya buatnya dapat omset cuma sehari 150. Itu juga tidak sesuai dengan pengeluaran, Mang. Ya, untuk biaya bensin saya bayar karyawan, gaji karyawan tidak sesuai. Cuma saya bertahan, gimana caranya? Saya akan maju lagi. Nah, dari situ saya rundingan dengan istri, ini gimana? Nah, istri bilang tetap aja kita ibaratnya sudah habis omset dan tabungan karena untuk tutupi ya kekurangan itu dari omset yang tadinya 1.800.000 terus sampai omset tinggal ini. Saya tetap bertahan sampai berapa bulan, ya akhirnya saya diem. Tapi posisi saya udah hancur, saya tetap diserang, Mang, gaibnya, Mang. Saya dibikin ribut dengan istri, saya bertengkar di rumah. Ada aja permasalahannya, Mang. Dari situ tuh gaibnya. Terus tahu-tahu ibaratnya di rumah bau macamnya bau kemenyan, bau kembang. Ya mungkin setiap malam itu, Mang. Terus kadang suara di atas itu kayak ditawurin semacamnya kayak krikil gitu, Mang. Itu setiap ada suara gitu saya langsung kebangun, tapi saya merasakan bahwa ini sakit semua, Mang. Saya akhirnya gini ke dukunnya, Mbah tolong katakan siapa yang ngerjain saya seperti ini. Udah dosanya Mbah sak tanggung saya, asal orang yang ngirim itu mati. Mbah mau tak bayar berapa? Saya sampai gitu, Mang, ke dukun itu. Yang penting dia mati. Nggak bisa, ini saya tidak bisa seperti itu. Ya udah gini aja, Mbah, alamatnya di mana? Tetap nggak kasih tahu, biar saya ngerjain sendiri. Sampai nggak dikasih tahu. Saking jengkelnya saya sakit nggak sembuh dari kiriman gaib seperti itu. Ya saya akhirnya tutup, Mang, usaha itu. Nggak berjalan lah, kayak saya udah nyerah lah. Dan istri juga udah banyak nombok juga istilahnya, dan pabrik saya tutup dengan istri rundingan di rumah. Saya mau izin pulang ke Jawa Barat dengan alasan saya mau ngobatin saya di sana di Bandung sama di Cirebon. Istri langsung mau ke sana, mau ke Pak Kuncen itu. Enggak, saya berbohong waktu itu sama istri, Mang. Nah, padahal saya ini ke Cirebon, Mang, nggak ke Bandung. Itu ketemu dengan Pak Karim, Mbah Karim itu. Nah, saya diizinkan. Besoknya saya pulang ke Cirebon. Nah, di situ saya ketemu Mbah Kuncen itu, Mbah Karim. Saya ceritakan apa yang saya alamin. Ya, tapi namanya mungkin Kuncen tahu bahwa sebelumnya itu dampaknya kamu harus tahu risikonya, sebab akibatnya seperti ini. Ya udahlah, itu sudah berlalu. Nah, saya datang ke situ, saya disuruh mandi sore. Udah gini, kamu mandi, nanti saya siapkan mandi. Di kamar mandi, itu kamar khusus, Pak, tapi kamar mandi yang biasa namanya Kuncen, Pak, ya, untuk para tamu-tamu. Saya suruh khusus kamar mandi khusus. Di situ disediakan kembang 7 rupa, ember besar, 1 ember kosong, Mbak. Ember kosong buat saya untuk mandi. Di situ saya posisinya surut
suruh naik di ember. Saya digerujuk sama kembang, air kembang itu. Saya diem tapi suruh menjamkan mata. Saya berendam di ember besar loh. Airnya habis, sudah dimandiin saya kok tiba-tiba tuh bau busuk. Saya masih merem. Airnya tuh bau busuk. Jadi seolah-olah kayak air comberan. Saya ngebuka kaget, kok ini airnya tiba-tiba jadi hitam. Saya tanya, Mbah kok ini air comberan dong Mbah? Kamu tahu tadi saya mandiin air kembang. Ya inilah yang hasil kamu selama ini didapat. Kotoranmu di sana. Ya ini dibuang lagi. Ya ini yang terjadi. Saya suruh bersih, dikasih air lagi suruh mandi. Saya diceritakan dibawa ke suatu ruangan di rumahnya masih di Mbak Kuncen, diceritakan sama Pak Kuncen itu. Ini loh dampaknya. Seperti ini dan situasi kamu, untung kamu jiwamu tidak melayang. Kamu masih dilindungin. Ya, ini orang kalau bukan kamu ini mungkin jiwamu udah nggak ada. Boleh katakan udah meninggal lah. Kamu bisa sampai enggak, untung kamu nggak telat ke sini. Mungkin kalau telat kamu ya seolah-olah kayak mayat hidup, nggak bisa apa-apa. Inisiatif. Tapi bagusnya kamu tuh langsung di sini. Ini untuk kedepannya gimana, Mbah? Saya belum menyerah. Saya pengen mendapatkan hal yang baru. Maksudnya gimana? Ya tolong Mbah, saya karena pengen balas dendam atas orang-orang yang menyakiti saya, bikin bangkrut saya. Gimana caranya Mbah? Gimana caranya saya pengen istilahnya ini. Oh kamu udah benar ya terserah. Mbah aja saya mau manut, gimana caranya. Ini semacamnya persugihan atau gimana. Ya pokoknya gitu Mbah. Saya sakit hati. Saya pengen kembali lagi untuk membuktikan. Nah, kamu mau nggak ke Jawa Tengah? Maksudnya gimana Mbah? Petunjuk. Nanti sama saya diantar ke sana ke Batang. Itu ada teman saya. Itu juga sama orang Cirebon, cuma udah puluhan tahun berdiam di sana di Batang. Keesokan harinya pagi saya diantar ke sana berdua sama Mbah Karim. Saya datang ke sana sore, berangkat pagi, datang nyampe di Batang itu sore. Di situ saya dikenalkan bahwa mungkin sebelumnya Mbah Karim itu sudah ada pembicaraan mengenai jati diri saya. Nah dari situ saya disuruh diam di sini dan ditinggal oleh Pak Karim. Dan intinya saya dititipkan lah. Nah di situ namanya kuncinya Mbah Madi. Mbah Karim itu nggak cerita. Tahu-tahu saya dititipkan, nanti ditinggal apa-apanya. Saya juga bingung waktu itu Mang. Ini sih maksudnya gimana? Nah di situ diceritakan sama Mbah Karim ke Mbah Madi bahwa saya itu gini-gini. Akhirnya saya dibawa ke laut, ke laut sana. Nah, nih kita jalan-jalan aja ke laut, kata Mbah Madi. Tapi Mbah Karimnya itu pamitan mau pulang. Ya udah berdua aja. Saya udah segala sesuatunya sudah saya bicarakan dengan Mbah Madi. Nanti Mbah Madi yang akan bantu kamu di sini. Nah, Mbah Karim pulang, saya dibawa ke sana. Nah di situ saya bawa ke laut, dibawa masuk, ada hutan mangrove tuh Mang, pinggir-pinggir laut tuh Mang. Nah saya di situ, ternyata ada gubuk Mang. Saya juga kaget. Nah itu nanti kita ngobrol di gubuk aja, di gubuk di situ. Nah di gubuk, ternyata di gubuk itu ada beberapa orang, ada 5 orang yang udah ada di situ Mang. Nah saya juga nggak ngerti mau ngapa-ngapainnya di situ gubuknya. Nah di situ kamu nanti bermalam di sini aja. Nanti kamu saya kasih mantra atau kamu semedi di sini, sama halnya dengan yang ada orang-orang di sini sebelum kamu. Nah ini ada orang dari Sumatera, ini orang dari Jogja, ini orang dari Solo, itu macam-macam. Ini semuanya itu udah gelap mata, udah orang nekat semua. Jadi udah pasrah sama hidup, mau apa aja, kata Mbah Madinya itu.
dikatakan lelakon lah, monggo lelakon sendiri. Saya cuma ngasih nuntun amalannya aja, saya sebagai kuncen yang melakukan di dirinya sendiri-sendiri. Kamu mau nggak? Ya Mbah, siap. Nah di situ malam saya suruh langsung ritual. Jadi suruh semedi, saya dikasih kayak apa semacamnya kayak surat. Tapi itu mantra ada beberapa baris yang saya harus hafal sebelum saya semedi sama ucapkan pas saya lagi semedi atau wiridan itu. Nanti tengah malam atau jam 1. Pokoknya sekuatnya kamu aja. Gak harus berapa jamnya. Nah, saya suruh ngapalin dulu. Saya ngapalin mantra-mantranya, saya hafalin, barulah saya mulai. Saya izin, Mbah kalau saya mau mulai lebih cepat lebih baik, gak apa-apa tak? Nanti bentar, ngapasin aja jam 12. Ini bentar lagi kok, 15 menit lagi. Udah tepat jam 12, Mbah Madi pulang, saya di sini ritual. Baru beberapa menit, situ kaget Pak. Saya lagi ritual situ baunya bau yang belum saya pernah cium, baunya wangi. Bau wangi dan di situ posisinya bising. Ada suara gamelan, ada suara kidung. Itu kaget saya. Dari situ saya tetap fokus sama pendirian saya karena udah kasih rapalan. Karena sebelumnya saya udah apapun yang terjadi kamu fokus saja. Ya mungkin ini yang dikatakan Mbah Madi seperti bau-bauan, ada suara kidung, terus ada suara gamelan. Nah dari situ saya tetap fokus sampai sekuat saya, tidak harus dia berapa jam, pokoknya sekuatnya saya. Akhirnya saya berhenti di jam 3 subuh. Saya istirahat dan di situ Mbah Madi juga datang. Kamu besok pagi jam 7 ke rumah. Singkat cerita saya datang ke rumahnya Mbah Madi. Saya dikasih obrolan. Gimana tadi malam udah ada apa yang kamu ritual, kamu semedi atau baca mantra? Saya ceritakan, Mbah kok bau wangi, terus ada suara gamelan, ada suara kidung. Nah itu yang gak apa-apa. Mbah senyum, Mbah Madi itu tuh. Akhirnya saya dikasih suruh sarapan. Ini sarapannya, saya kaget tak kirain nasi. Kok taunya kembang 7 rupa. Disuruh makan di situ. Sarapannya kamu sarapannya ini aja. Ya Mbah. Nanti kalau mau makan siang aja. Yang penting kamu ini dulu. Ada campuran, ada kembang kantilnya, ada beberapa, ada 7 kembang kantilnya. Tapi saya suruh makan ini dulu. Dan terus minumnya ini beda. Satu air tawar, mungkin asin itu air laut itu. Tapi air tawarnya itu ada udah dibacain mantra apa. Tapi itu minumnya bukan di gelas, di batok kelapa tuh, Mang. Nah, saya juga aneh kok minumnya di batok kelapa. Jadi semuanya airnya itu di batok kelapa. Saya suruh makan di pincuk itu, makan nggak harus dihabisin nggak apa-apa. Yang penting kamu beberapa suap makan sama kembang-kembang kecil 7 ini, baru minum ini. Terakhir yang asin. Saya kaget itu waktu asin. Mbah kok asin? Udah diminum aja. Pokoknya selesai ini kamu kembali lagi ke sana. Kalau kamu mau tidur untuk fokus nanti malam. Saya dari rumahnya Mbah Madi kan kurang lebih 100 meter ke gubuk yang saya tempatin itu, Bang. Jadi saya ini seolah-olah ada pengawal, Bang. Bahwa saya ini dilindungin. Nah, pengawal itu kayak pakaian kerajaan gitulah, pengawal, bawa tombak, bawa apa itu. Nah, di situ saya nyampe situ, masuk. Di situ kayak ngerasa ngantuk, tidur. Tahu-tahu saya udah mau maghrib, saya bangun. Kayaknya udah mau gelap lah. Ya mungkin antara isya atau maghrib saya nggak ngerti, yang penting udah gelap. Di situ Mbah Madi datang ngasih menjangan lagi. Malam kedua saya ngebaca situ, baca mantra yang dikasihkan Mbah Madi. Terus saya habis malam itu makan kembang kantil dan kembang. Udah hampir 1,5 jam lah kurang lebih, Mang. Saya posisinya sambil berzikir, sambil wirid, baca mantra. Tapi seolah-olah ini saya ada di tengah laut. Saya juga bingung, kok ada di tengah laut. Nah ini apa nih? Petanda apa? Saya sadar nggak sadar, Mang, waktu itu, Mang. Di tengah laut aja.
Jadi seolah-olah ini laut ini kayak rumah saya lah. Jadi saya ini seolah-olah diterima oleh penghuni laut itu. Ya, tapi saya tetap saya baca rapahan-rapahan dari Mbah Madi. Nah, di situ ya banyak suara dengan kidung. Itu hari kedua tuh kidungnya panjang. Ada seorang perempuan tapi mengidungnya nih seolah-olah kayak bikin menyentuh hati. Terus gamelannya itu tambah keras dan posisinya nih saya nih kayak dikelilingin orang-orang yang pengawal itu. Jadi saya ini posisinya ada di tengah laut aja, Mang. Pas hari kedua itu, Mang. Nah, dari situ selesai saya wirid, terus saya coba mengingat-ingat yang tadi saya alami ini apa. Tetap nggak ketangkep, Mang, secara akal logika. Soalnya pas posisi tengah laut itu kan lagi baca mantra, Mang. Tapi kalau saya ingin menelaah lagi, posisinya belum bisa kebaca, Mang. Karena masih proses perjalanan waktu. Singkat cerita, saya ke rumahnya Mbah Madi jam 6 pagi. Saya ceritakan, Mbah Madi seperti biasa ketawa. Nah, saya suruh sarapan lagi, kembang kadil sama minum air ini. Nah, ini tandanya apa? Teruskan, kamu tinggal malam ini aja terakhir. Karena kamu udah di tengah laut. Berarti kamu udah bagus, fokus. Berarti kamu ini disukai oleh Kanjeng. Kanjeng itu saya nggak ngerti Kanjeng siapa, Kanjeng Nyai siapa. Nah, dari situ saya harus fokus lagi. Ini malam terakhir ini nanti saya kasih rapahannya 1 bait lagi lah, biar kamu untuk sempurna yang terakhirnya. Malamnya saya mulai lagi baca rapahan, cuma ditambahin, Mang. Saya mandukan lagi seperti biasa, makan kantil, terus makan kembang secukupnya, minum air garam, nggak tahu air asin lah, bukan air garam, air tawar. Saya mulai lagi, saya baca ya rapahan, ada tambahan lagi agak panjang sedikit. Beberapa menit kemudian saya kaget, Mang. Tahu-tahu, Mang, itu cahayanya tuh terang banget, Mang. Kaget itu posisinya. Jadi seolah-olah nih saya ada di tengah laut tapi sinarnya itu terang. Saya juga kaget. Dan bau wangi yang seperti malam pertama ini muncul lagi, Mang. Baunya wanginya itu yang belum pernah saya cium sebelumnya, Mang. Wanginya itu seperti itu, Mang. Dari situ posisinya keluar, Mang, dari dasar laut, Mang. Muncul dari dasar tapi mengecil, membesar itu sampai menghampiri saya itu. Itu yang hari ketiganya, Mang. Semacamnya kayak sosok ratu. Nah, itu yang dinamakan Nyai Kanjeng Dewi Lanjar itu. Ratu Ular Dewi Lanjar itu, Mang. Keluar dari situ pakai selendang hijau, ada pengawalnya. Nah, dari situ si pengawalnya ngasih kode gini ke saya, Mang. Nah, dari situ saya gini, Mang, terus saya gini. Dari sana Kanjeng Ratu ngasihkan semacamnya benda atau kembang atau apa yang bersinar ke tangan saya, Mang. Saya terima, Mang, waktu itu. Nah, saya terima, masuk ke saya. Terus nggak selang lama saya terima itu, Kanjeng Ratu itu yang dari dasar laut itu kembali lagi ke dasar, Mang. Nah, dari situ saya gelap lagi. Saya juga kaget sampai saya posisinya membuka mata udah gelap tapi tangan saya udah begini. Padahal saya tangannya nggak begini, Mang. Tuh, masih begini loh, Mang. Tapi kita lihat nggak ada apa-apanya, Mang. Besoknya saya ceritakan ke Mbah Kuncen itu bahwa saya itu sudah diterima sama Nyai Kanjeng Ratu. Maksudnya Kanjeng Ratu siapa? Dewi Lanjar, penghuni pantai utara. Oh gitu. Ya makasih, Mbah, saya udah masuk, udah diterima. Terus saya petunjuk nih, Mbah,
langkah selanjutnya gimana? Ya kamu sudah diterima. Nanti habis ini kamu mandi, terakhir kamu makan ini kembang, terus kamu nanti pulang langsung aja ke Cirebon. Sudah saya bicarakan dengan Mbah Karim, nanti yang meneruskannya Mbah Karim. Nanti kamu di Cirebon aja. Nah dari situ saya suruh pulang, Mbah, ke Cirebon, ketemu Mbah Karim. Saya tanyakan ke rumahnya Mbah Karim, saya ceritakan selama saya lakuin di sana, saya ketemu ini, saya ceritakan semualah dari nol sampai saya bisa seperti ini. Nah, terus Mbah Karim menjawab, ini ada di diri kamu sendiri. Kamu mau atau tidaknya silakan. Maksudnya gimana? Begini, itu kan ada sesuatu. Kamu ini disuruh beli 1 malam lagi gimana? Di sini nggak harus ke Batang. Kamu ritual lagi di sini, nanti ditambahin lagi mantra-mantra dari saya, kata Mbah Karim itu. Karena kamu di sana itu udah resmi, udah diakuin. Cuma kamu untuk di Cirebon ini harus ritual lagi. Nah, saya akhirnya menyetujui. Sudah tanggung, ya udah Mbah, saya siap. Kapan Mbah? Ya malam ini nanti. Malamnya saya dibawa ke salah satu ruangan yang biasa untuk mengobati pasien. Mungkin Mbah Karim itu kan biasa untuk mengobati orang lah, bukan namanya juga semacamnya kayak paranormal. Saya dibawa ke ruangannya beliau. Di situ saya ditinggal, ditemenin, ngobrol-ngobrol, dikasih arahan dulu. Saya suruh baca mantra. Beda dengan mantra yang di sana. Ini beda lagi. Katanya ini penutupnya, finish. Mantranya itu nanti dikembalikan ke kamu sendiri. Silakan. Nah, akhirnya saya nggak sabar. Ya udah nggak apa-apa. Saya laksanakan ritual baca mantra itu. Beberapa menit keluar dari tembok sosok semacamnya yang tadi saya ketemu di laut itu, Kanjeng Dewi itu, dari tembok itu mengajarkan selendang. Saya itu diajak mari ke sana. Saya dibawa sama Nyai Kanjeng itu, dibawa ke suatu tempat, tapi di laut itu saya nggak ngerti. Itu tempatnya itu, Mang. Wah, benar-benar terang menderang. Saya kagetnya nih, Mang. Saya ngeliat, ini emas, ini harta macamnya kayak uang emas, uang logam ini sekeliling saya, Mang. Itu di tempat itu. Nah, yang ngasih isyaratnya itu pengawalnya. Cuma gini, mau yang lebih besar, apa yang lebih kecil itu silakan Anda mau apa. Ini yang hasil kamu dapatkan. Silakan. Mau pilih, saya dibawa lagi, ini yang lebih besar lagi. Semacamnya kayak emas, terus kayak berlian, terus kayak intan, terus kayak uang-uang logam lah, kayak harta karun kayak gitu tuh. Wah, itu satu ruangan, Bang. Wah, jadi nyalanya itu karena dengan emas, bukan karena lampu. Jadi nyalanya itu dengan kiloan-kiloan perhiasan itu. Oh, Saya menuruti, dimasukkan kembali. Saya itu cuma diperlihatkan aja bahwa ini banyak. Nah, itu saya datang lagi setelah dari hal dunia gaib itu, juga tahu saya pokoknya di laut lah, itu tempatnya di mana. Karena saya setengah sadar. Nah, saya kembali lagi, tiba-tiba menghilang. Terus seperti biasa, nggak tahu saya berapa jam lah waktu itu posisinya sampai ketemu dengan itu. Saya ikut dengan Nyai Kanjeng itu. Saya dikeplak dari belakang ada Mbak Karim. Gimana Mbah? Udah aja dulu, nanti ngobrol. Nah itu sekitar mau subuh jam 3:30. Saya ceritakan, saya ini habis dibawa ke semacamnya di istana laut, kayaknya istana laut, Mbah. Nah, Mbak Karim itu senyum. Itu terserah, kamu maunya gimana? Kamu bilang tadi pengen kaya, pengen banyak harta banyak, pengen usahanya maju besar. Nah terus maksudnya gimana Pak? Ya kamu ini, kalau kamu sumpamanya mau menerima itu yang lebih besar sesuai dengan persyaratan besar. Kalau kamu mau hanya untuk ya
kekayaan hanya untuk sebatas saja ya kamu dengan syarat yang kecil. Maksudnya syarat gimana? Ya semacamnya tumbal. Ini namanya pesugihan. Tumbalnya apa, Mbak? Ya tumbalnya kalau kamu pengen harta yang lebih besar ya tumbalnya ya keluarga kamu. Wah, saya kaget. Maksudnya tumbalnya keluarga saya gimana? Ya kamu kalau yang besar ya tumbalnya anak kamu yang besar. Kalau kamu mau harta yang kecil ya tumbal anakmu. Waduh, saya kaget. Bisa begitu, Mbak? Ya itu udah risiko. Namanya juga pesugihan. Kamu habis ritual sendiri. Kamu nih jangan kepalang. Kamu katanya udah nekat gitu. Wah, Mbak, kalau caranya begini saya nggak mau, Mbak. Nah ini nggak sayang kamu udah ritual capek-capek. Enggak, Mbak. Kalau posisinya ritualnya untuk daripada kehilangan anak saya jadi tumbal, lebih baik saya tidak, Mbak. Saya akan hidup biasa saja. Berarti kamu ini benar ini yang kamu ritualkan yang kemarin ini ditinggal dengan sia-sia saja. Ya maksud saya tuh, Mbak, saya lelakon, saya udah dapat. Tak kira saya sendiri jadi tumbal nggak jadi masalah, Mbak, daripada anak saya. Ya nggak bisa. Kamu yang nanti di akhir tumbalnya. Kalau ini yang masih keluarga kamu dulu yang jadi tumbal. Oh, kalau saya yang jadi tumbal, saya siap hari ini, Mbak. Tapi kalau anak saya lebih baik udahan aja, Mbak. Oh, kalau kamu jalannya seperti itu ya silakan. Karena tadi kan saya udah bilang, ini ada di diri kamu sendiri dan kembalikan ke kamu sendiri. Kamu mau atau tidaknya. Oh, mungkin kata-kata yang dimaksud tuh ini, Mbak Karim. Ya akhirnya saya tidak mau. Nah, akhirnya saya ya udah gini gimana? Ini saya minta ditutup aja lah, dibersihin biar udah ini. Oh, benar. Nah, malam saya dibersihkan sama Mbak Karim biar saya nggak jadi perjanjiannya kan karena saya belum perjanjian. Cuma dikembalikan dulu ke diri saya mau atau tidaknya. Kecuali kalau saya mau bikin perjanjian, karena saya menolak dulu, nggak mau bahwa itu tumbalnya anak saya nggak mau. Nah akhirnya saya dinetralkan sama Pak Karim, saya dimandiin, ada beberapa mata air 7 mata air, saya disiram, katanya ini air dari 7 mata air, terus dikasih kembang 9 rupa untuk biar kamu ya enggak inilah. Ya dari situlah saya tidak berkelanjutan untuk mengikuti ritual-ritual seperti itu karena yang menumbalkan anak saya. Ya ini pesan saya ya jangan sampai yang saya alamin itu seperti ini dan untuk ya kepada teman-teman saya juga ya tadinya mau ikut dengan seperti saya, cuma saya ceritakan ke teman saya, akhirnya teman saya juga nggak mau. Jadi akhirnya gimana? Usahanya bisa bangun lagi? Akhirnya usahanya bisa bangun lagi karena saya disuruh sholat tobat. Saya kenal lagi dengan semacamnya kiai. Nah saya sholat tobat, saya sahadat lagi. Terutama saya sahadat, saya suruh sholat tobat, suruh sholat hajat. Selama saya puasa disuruh puasa Senin Kemis selama beberapa hari. Saya ditutup dengan 1 Muharram. Saya sebelum 1 Muharram itu puasa 2 hari. Dari situ ada mujizat hikmah ya sampai sekarang alhamdulillah saya ibaratnya bisa hidup tanpa ada pesugihan, tanpa ada makhluk seperti itu ya. Lebih nyaman mana? Lebih nyaman sekarang Polosan ya? Polosan seperti ini karena kemarin karena gelap hati gelap mata itu. Jadi janganlah pakai hal seperti ini. Jangan, menurut saya jangan karena mengalaminya seperti ini dampaknya ya sebab akibat ada. Oke itu baik sobat, jangan skip dulu video ini karena Kang Deddy akan hadir di tengah-tengah kita untuk sekedar berkisah ya. Kang Deddy, gimana kisah dari Pak Leo hari ini? Ya Mang, Apa yang bisa Kang Deddy bagikan ke penonton MM nih? jadi bicara masalah ilmu perewangan tadi ya. Ya. Perewangan itu sebenarnya termasuknya ilmu kejayaan, Mang. Ya. Di dalam ilmu kejayaan itu bisa ada kesaktian, ada unsur pesugihan, ada pengasihan sebenarnya. Cuman masalah magicnya, kekuatannya itu, magisnya itu bagaimana sosok rewangnya, Mang. Siapa yang jadi sosok rewangnya seperti tadi Mbah Jangkung misalkan, kemampuannya segitu, misalkan ada yang lebih tinggi lagi nanti
bisa memberikan istilahnya kontribusi yang lainnya dari energi itu kesaktian atau pesugihan untuk misalkan dagang laris, maksudnya begitu Mang. Dan betul tadi apa yang Pak Leo katakan, untuk jadi itibar kita ya persekutuan dengan Dewi Lanjar ya. Iya. Alhamdulillah sekarang Pak Leo sudah bertobat juga ya. Alhamdulillah. Karena hukumnya musyrik Mang ya. Kita tidak boleh mengikutinya Mang ya gitu. Akibat hubudunya makanya dikatakan di dalam surat At-Tagabun ayat 15, inna amwalukum wa auladukum fitnah Mang ya. Jadi kata Allah, sesungguhnya harta-harta kalian dan anak-anak kalian itu menjadi cobaan untuk kalian, menjadi fitnah. Karena berangkatnya mengulik memperdalam ilmu perewangan, orientasinya karena memang ingin finansial yang bagus ya, Pak Leo ya. Iya. Begitu Mang. Oke. Kalau mereka yang banyak utang nih, Ya. gimana caranya? Tipsnya seperti apa, banyak utang supaya tidak melakukan pesugihan gitu? Cari jalannya ya jangan jalan gelap Mang. Kita jangan mencari jalan keluar Mang. Lebih baik kita mencari jalan ke dalam. Sekarang kan bahasanya kita cari jalan keluar, padahal yang bagus cari jalan ke dalam diri kita gitu. Ya bagusnya kita takorub, kita minta ya sama yang di atas, Allah yang maha kaya sebenarnya. Jadi jangan terjumus ke judol juga ya. Betul Mang. Judol, apa namanya, pengelarisan, pesugihan, Betul. jauhilah begitu ya. Betul Mang. Baik, Sobat Malam Mencekam, mudah-mudahan kita terhindar setelah mendengar saran dan apa namanya, tips dari Kang Dedi ya. Pak Leo, terima kasih kisahnya. Kang Dedi, hatur nuhun. Ya. Dan Sobat Malam Mencekam, selamat menjalankan ibadah puasa. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.